Sobat Bongkar Abis, kita ketemu lagi. Nah ini sekarang ini kita membicarakan ini satu peristiwa yang menurut saya agak konyol ini ya, yang sangat memalukan kita lah ya, sebagai satu komunitas bangsa ya. Jadi masalah ijazah presiden yang sebetulnya kalau menurut ya saya pakai istilah akal sehat ya, kan nggak begitu sulit ini ya. Tinggal ditunjukkan selesai ya toh. Tapi kenapa? Nah ini kan pasti ada sesuatunya. Kita mulai gini aja dari dari pengamat dong ya oke. Gimana sekarang kalau Mas Luka coba deh, ini kenapa ya pokoknya gitu ya? Prinsipnya kasus ini kan jadi drama hukum dan drama politik. Tapi kalau saya memotret dari aja Mas, liputan media, opini publik, ini perang opini publik Mas ya. Jadi dalam prinsip opini publik itu persoalan harus dilihat show, don't tell, tunjukkan, jangan cuma diomongkan. Nah seperti Mas Eros tadi bilang, kalau ijazah itu sejak awal ditunjukkan, selesai lah. 2 tahun lalu ketika kasus pertama yang menghukum Bambang Tri itu sudah selesai. Nah sekarang muncul lagi kasus terakhir ini kan pemicunya satu Mas, kelompok kubu Jokowi sendiri dipotret ijazah fotokopi atau potret ijazahnya Jokowi dimuat di medsos. Waktu itu tujuannya untuk menunjukkan nih loh ijazah asli, tapi justru itu kemudian teman-teman seperti Rismon, Tifa dan Bung Roy Suryo dengan keahliannya melakukan penelitian gitu kan. Nah ternyata menurut berdasarkan potret itu kan teman-teman itu tidak meneliti dokumen aslinya. Jadi berdasarkan apa yang ditunjukkan dari potret itu. Jadi kalau kemudian mereka dari potret itu berkesimpulan ini banyak pertanyaan kemungkinan palsu, ya udah pastilah. Udah jelaskan argumen mereka dari studi forensik itu ya. Si Rismon kan studi forensik dari skripsinya, kan banyak kejanggalan, banyak inkonsistensi. Nah, poin saya sekarang kita fast forward. Kalau saya melihat di opini publik, mereka itu saya sebut mereka, kubu Jokowi itu terkesan jumawa sekarang. Merasa di atas angin. Ada 3 hal. 1, kawan Mas Eros, Pratikno sudah mulai berani ngomong. Hari ini dia udah dikutip di berbagai media, dia memberi petatah petitih agar masyarakat Indonesia itu mempercayai institusi resmi seperti UGM, polisi dan sebagainya, bla bla bla. Lah, mana bisa kita tahu kasus MK dan Pratikno kan operator, Mas Eros lebih tahu. Operator segera manipulasi apapun, bukan hanya kasus ijazah ini. Yang kedua, Mas. Ya nanti dituntut loh kamu. Nggak apa-apa, siap lah. Kalau dituntut Pratikno seneng saya. Saya kan ngefans dulu. Ya karena etos ilmiah, etos akademis itu nggak ada dalam kasus itu. Sama sekali nggak ada. Ini etosnya benar-benar etos perdukunan menurut saya. Jadi menggunakan ilmu-ilmu klinik ya. Yang kedua, Mas. Mereka merasa jumawa menang dengan yang terbaru sayang sekali ya, kompas.com 2 hari terakhir ini menyebar video yang kontennya memberitakan tentang pernyataan penjelasan dari fakultas dekan fakultas kehutanan. Kalau kita melihat sekilas video itu seolah meyakinkan. Kalau orang yang buta media ya, orang yang illiterate ya, buta huruf media. Menurut saya kalau saya langsung dapat melihat loh, kenapa dekan kehutanan, fakultas kehutanan UGM baru ngomong sekarang, itu pun ngomongnya karena didatangi Kompas. Ada kong kali kong apa ini? Kalau mereka punya etos ilmiah, sejak awal dong mereka ngomong. Beberapa bulan lalu ketika itu Surami. Tapi kenapa baru sekarang? Nah dugaan saya Mas, ini orkestrasi politiknya sudah mulai ini. Kan kita tahu, kalau kita mau, gimana kita mempercayai polisi? Parcok kan, sudah 10 tahun itu di bawah Jokowi. Nah, barangkali memang mereka sudah punya orkestrasi, skenario, nanti polisi akan mengumumkan ijazahnya asli, dan kemudian kawan-kawan itu kena. Jadi makanya ada desakan untuk apa sih, yang independen lah gitu ya. Nah, itu pertanyaan utama, bagaimana memastikan independensi institusi-institusi resmi itu, UGM, kepolisian dan segala macam. Kemudian juga sampai sekarang belum ada bukti uji forensiknya
bahwa ijazah itu asli atau ijazah itu belum ditunjukkan. Dan sementara kawan-kawan kan sudah akan mengundang yang independen itu adalah ahli forensik dari asing. Itu. Tapi gini ya, Mas, sebelum tapi gini, ini kan tidak hanya berhenti di Jokowi saya rasa ya. Iya. Karena Gibran pun dan ya Ibu kan, Iriana. ya banyak hal-hal yang nanti dipertanyakan juga pasti nih ya. Nah, gimana Mas? Nah, ini gini, kita harus dudukkan isu ini secara dari awal. Ya. Pertama, isu ijazah Jokowi palsu itu sudah sejak Jokowi masih jadi presiden. Nah, ini yang kita harus ingat. Dan Bambang Trimulyono dan Gus Nur melakukan setelah mereka menuntut di pengadilan, lalu mereka buat podcast, mereka langsung dipolisikan, dikriminalisasi. Saya menyebutnya dikriminalisasi. Karena pada saat itu prosesnya adalah mereka dituduhkan melanggar pasal 14 ayat 1 dan pasal 15 itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu mengenai pemberitaan bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Padahal keonarannya tidak ada. Nah, itu sebetulnya tidak terbukti gitu. Tapi karena Jokowi pada saat itu presiden, dia bisa berbuat apapun ya membuat ini. Nah, itu satu. Dan kita tahu bahwa kemudian undang-undang ini sudah dibatalkan oleh MK. Jadi sudah tidak ada lagi pasal 14 dan pasal 15 itu sudah tidak berlaku lagi. Ini benar-benar diambil dari undang-undang zaman Belanda 1929. Itu diterjemahkan aja gitu pada saat itu. Beberapa diambil. Nah, sekarang kita lihat bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini cuma meneruskan dari perjuangan itu dan sudah disuarakan sejak Jokowi masih presiden. Oleh karena itu, sekarang Jokowi tidak bisa mengatakan bahwa dia sebagai sipil, sebagai pribadi, maka dia merasa namanya dicemarkan. Ingat, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat berapa itu yang mengatakan pencemaran nama baik itu tidak berlaku bagi pejabat negara. Ya. Jokowi saat ini pun dia masih pejabat sebagai Dewan Penasehat dan antara. Iya. Nah, jadi dia tidak ada hak untuk ke situ gitu, tidak bisa. Dan sebetulnya Bareskrim, polisi yang dilaporkan itu seharusnya sudah harus menolak, tidak bisa pakai pasal ini. Jadi pasal apa? KUHP kan jungto. Pada saat itu dia bilang bahwa ada pasal apa dulu yang dihitungkan. Nah, baru di situ diinikan itu. Nah, sekarang bahwa dia tidak bisa lagi, dia ingin menggunakan institusi yang dulu dia masih berkuasa. Oleh karena itu dia ini agak terpojokkan. Bagi Jokowi, ini adalah life or death. Hidup antara hidup dan mati. Hidup mati dinastinya ya. Karena apa? Karena dia ini harus melawan. Kalau sampai dia terbongkar, dia punya ijazah itu palsu, seperti yang dibongkar oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, Dr. Diva dan Rismond, maka tadi yang disebutkan, efeknya adalah pertama, bahwa bagaimana selama 10 tahun dia berkuasa, dampaknya, lalu kemudian pemalsuan dari dokumen itu adalah pidana. Bahwa dia tidak berhak perbuatan tercela di dalam dia memalsukan sebagai persyaratan untuk pilkada, pilpres, dan sebagainya. Nah, presiden ini akan membawa kepada Gibran, yang sekarang pun dicurigai bahwa dia punya ijazah itu tidak benar. Nah, jadi dia harus melawan ini. Nggak ada pilihan lain ya? Nggak ada pilihan lain, dan masyarakat Indonesia harus melawan ini. Ya. Jadi life or death antara Jokowi yang menang atau masyarakat. Karena apa? Karena kalau sampai ini Jokowi atau teman-teman kita ini dikriminalisasi, maka akan berlanjut terus sampai sekarang Gibran berkuasa. Jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk sekali. Kalau ada pejabat, presiden, wakil presiden yang menghalalkan dokumen palsu dalam arti pelanggaran hukum, maka hukum itu akan menjadi tidak berarti di mata mereka. Apapun bisa dilanggar. Nah, ini konsekuensi yang paling buruk sekali. Jadi negara kita harus benar-benar
menegakkan hukum demi masa depan Indonesia ke depan. Jadi sebagai mantan narapidana politik saya di era Orde Baru, saya dulu pernah juga kena pasal ini, pasal 310, 311. Ini kan pasal Hadsai Artikelen, Mas, pasal peninggalan Belanda, yang sebenarnya sudah zaman Orde Baru nih ya? zaman Orde Baru, saya kampanye golput, kena pasal-pasal Hadsai Artikelen, antara lain pasal itu. Nah, pasal pencemaran nama baik, pasal fitnah itu ya memang sekarang pengaduan kan, Jokowi mengadu, tapi kan intinya begini. Pasal itu baru bisa dikenakan kalau sudah ada pembuktian dulu dong, ijazahnya asli, ya, baru mungkin bisa diproses. Ijazahnya sampai sekarang masih misterius kok sudah diproses. Duluan memproses pencemaran nama baiknya, fitnahnya, ketimbang substansinya. Itu yang aneh, yang menunjukkan orkestrasi parcok dengan Jokowi. Nah, ini. kalau saya dengar nih ya, dua-duanya kurang lebih hampir sama ya. Nah, saya kan ini tinjauan saya nggak berbeda walaupun substansinya sama ya. Saya ambil yang hal lain dalam tinjauan politik ya. Apa nggak pernah terpikir sih sama kita ya, bahwasanya kenapa orang bertanyakan kenapa baru sekarang gitu. Nah, ini saya kok mencoba mengaitkan bagaimana isu ini dimunculkan supaya apa? Supaya isu-isu yang sebetulnya sudah jelas-jelas ada di depan mata dan pasti pelanggaran hukumnya nyata. Ya siapa? Judi online, pagar laut. Itu kan semua nyata ya. Belum lagi masalah sudah ada tersangkanya maksudnya. Sudah ada tersangkanya. Nah, dimunculkanlah itu. Mungkin juga para pendukung dia nih, ayo dong Pak, selindungan kita gitu ya. Oke, dimunculkanlah ini. Dan terberhasil. Lihat deh sekarang, mana ada lagi sih yang membicarakan masalah pagar laut, masalah judi online, terus masalah penyelewengan hal-hal yang menyangkut dengan Pertamina lah ya toh, juga penangkapan ratusan miliar itu ya. Kenapa menghilang begitu aja? Karena seluruh kita tergiring untuk membicarakan ini. Ya, bukan berarti saya katakan nggak penting, karena Pak Jokowi tahu ini penting, gitu. Dan ini pasti makanan pers paling empuk, dan dia sudah merekayasa semuanya ini supaya apa? Nanti bisa diatasi kok. Kan gini, yang bisa mengatakan iya dan tidak itu kan hanya institusi kepolisian, Bos. Ya. Dan institusi kepolisian, pertanyaannya, masa sih kita percaya netral gitu loh ya? Kan nggak mungkin, sehingga saya punya kecurigaan, jangan-jangan ini memang skenario-nya ke sana, artinya gini, menutupi ini semua, ya. Tapi soal yang terakhir itu Mas, menurut saya gini, nanti kepolisian, Barreskrim juga akan mengalami dilema begini. Kalau mereka menyatakan asli gitu kan mau tidak mau harus ditunjukkan di pengadilan, di publik. Nah, yang menarik tadi, apakah sama dengan yang diposting oleh kader PSI dulu? Kalau sama, berarti kan kuat forensik, Roy CS akan menang. Tapi kalau beda, nah, yang diasumsikan Mas Eros tadi bahwa ini satu permainan. Saya tidak asumsikan. Hitungan saya politik kok ya. Jadi gini, saya juga bisa dong melempar sesuatu untuk menutupi sesuatu, ya. Karena ini lontarannya begitu menarik untuk diolah di pers, ya, menjadi wacana umum, ya kan. Kalau dibuat sedemikian rupa, dramatisasinya juga luar biasa. Ini kan kenapa gak dari dulu sih, Bu, ya? Lalu dengan tampilan Pak Jokowi, wah saya kasihan, saya tidak tega, nanti semua seolah-olah mereka mau diguang ke gulak lah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi gini, kita harus membedakan dua hal. Pertama adalah analisa dari teman-teman ini murni bahwa mereka berpendapat dan yakin bahwa ijazah ini tidak benar. Itu satu. Mereka bersuara jauh sebelum ada isu-isu yang lain tadi. Yang kedua, bahwa benar, bisa saja bahwa ini sengaja diulur-ulur. Ya, bahwa dulu didiamkan. Kalau saya melihatnya adalah, kenapa Jokowi dulu mendiamkan, dia tidak begini, karena dia tidak bisa menuntut pada saat sewaktu dia menjadi presiden. Dan seolah-olah sekarang dia bisa menuntut secara pribadi. Padahal itu pun tidak bisa karena dia terjebak di dalam Dewan Penasehat dan Antara ini gitu. Jadi saya lihatnya bahwa dia ini udah agak terjebak. Dia, dan yang tadi dikatakan oleh Mas Lukas, bahwa
Bareskrim di posisi yang dilematis. Iya. Ya, dia tidak bisa, dia harus menunjukkan ijazahnya yang mana gitu. Jadi dari kawan-kawan ini sudah sangat yakin bahwa ijazah ini sudah sulit, apalagi ada katanya 3 foto yang beredar, terus ada lagi wah banyak lah pokoknya ya mengenai ini dibuat lagi macam-macam dokumen-dokumen yang ada di UGM dan sebagainya gitu. Mereka ini benar-benar jago sekali di dalam forensik ini gitu. Jadi saya lihat bahwa ini adalah ijazah ini adalah sangat penting, dan saya lihat bahwa isu dari judi online dan sebagainya ini masalah waktu aja. Ini udah disebutkan di dalam persidangan dan sebagainya, siapa-siapa yang terlibat itu udah dibuktikan. Modus operandinya cuman pada saat itu ada political will-nya gimana. Nah ini kembali political will-nya kapan. Ya, nah, kalau kita lihat bahwa kalau Jokowi tumbang di sini, dia kalah di dalam pembuktian ini, yang lain-lainnya itu akan ikut tergusur gitu. Kalau saya ngeliatnya gitu, kuncinya nih ada di sini gitu. Gini loh, dia ini kalau katanya tidak boleh menuntut, ya nggak perlu kok. Ya kenapa? Dia itu presiden, ya. Ada orang yang menyaksikan itu. Sementara dia punya, kan dia panggil jaksa agung aja, ya kan? Itu kan bisa dipanggil, jaksa agung ini punya saya nih, ya, sejak awal. Ini punya saya begini. Ini ada para perusak negara nih ya, merusak ini segala semua. Para penfitnah. Tapi jaksa agung itu bergeraknya berdasarkan apa yang dilakukan presiden. Dan tidak presiden tidak perlu menuntut dalam hal ini ya. Iya. Dalam hal ini jaksa agung bisa melakukan. Itu yang dilakukan ke Bambang Tri dan makanya siapa? Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, makanya kenapa saya bilang bahwa sekarang ini kok baru sekarang, kenapa bilang baru sekarang, itu ada kaitannya menurut saya dengan hal-hal yang menurut saya ya. Kan lambat laun ini kalau menjadi diperpanjang begitu, orang-orang yang melakukan kesalahan korupsi besar kan bisa membuat membuat jahitan-jahitan supaya yang namanya kain robek itu bisa tertutup kembali. Itu loh yang saya melihat yang menarik ini, test case-nya begini. Kalau yang pertama, jadi drama babak pertama yang korbannya adalah Bambang Tri dan Nurul, itu kan jelas dia sedang adigung adiguno presiden. Dia tidak ikut cawe-cawe kan, dalam arti tidak ikut tampil lah sebagai aktor antagonis, karena kepolisian sudah menjalankan tugasnya dan kejaksaan. Nah yang kedua ini, dia sudah tidak presiden, tapi dia sedang test case juga kayaknya untuk menunjukkan nih, saya masih punya power nih, Parcok masih ada di tangan saya. Nah ini yang menarik adalah semoga yang kubu lain di pemerintahan juga bergerak, Mas. Tapi saya ingin menyoroti satu hal lagi, Mas. Kesalahan logika para buzzer dan pendukung Jokowi soal ijazah ini ya. Kan mereka berasumsi bahwa kasus ini tidak, mereka segera menyalahkan Roy dan kawan-kawan itu karena ya kan repot. Kalau nanti siapapun bisa dipersoalkan ijazahnya. Nah, artinya kasus Jokowi ini jangan sampai jadi presiden orang dengan seenaknya mempersoalkan ijazah tanpa ada pembuktian palsu tidaknya. Loh enggak, menurut saya Jokowi itu one and the only kasus, Jokowi dan keluarganya maksud saya. Kalau orang-orang lain, orang normal seperti kita kan punya ijazah atau tidaknya itu jelas. Karena kita orang normal, orang waras itu tidak pernah menggunakan seluman-selumun gaya Jokowi gitu. Kita punya presiden kok nggak jelas asbabun nusul keluarganya, ijazahnya, dan sebagainya. Dan bukan hanya pada sang The Godfather, tapi anaknya juga begitu. Genetik. Itu Mas, jadi jangan khawatir, tidak akan ada kasus presiden lain di mana rakyat, orang seperti Bung Roy, Rismond, dan sebagainya, akan menuntut pejabat lain hanya karena ini. Enggak, ini khusus memang spesial. Ya gini. Dan lagi, kalau saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan. Apa yang yang mencoba dipublikasikan kepada publik oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, itu adalah sudah ada pembuktian awal. Nah, saya ngomong pembuktian awal berdasarkan mereka punya keyakinan. Yaitu mereka, banyak sekali ya, alat-alat forensik yang dipakai dan sebagainya, dan mereka menjelaskannya kepada publik. Jadi itu adalah sudah merupakan pembuktian awal bagi mereka. Nah, tinggal kalau seandainya
pihak dari Jokowi atau yang siapapun itu merasakan itu bukan, maka dia harus counter argumen. Jadi bukannya bahwa Roy Suryo lalu coba kalau ada yang ijazah asli sama dia di di forensik gitu kan, dilihat dari pakai ELA lah atau apa dan sebagai metode itu kan dilihat oh ini asli, kan nggak mungkin diteruskan. Betul, makanya penekanan kita, saya paling tidak harus tadi, apakah yang sudah disebarkan oleh kader PSI itu memang itu ijazahnya sama nggak dengan yang diteliti forensik oleh Bareskrim? Kalau tidak sama, itu dua-duanya problematik ini. Iya. Kalau tidak sama, berarti si kader PSI ini yang harus digugat fitnah karena Jokowi, karena muasalnya dari dia, Mas. Si Roy Rismond dan kawan-kawan dari itu. Yang kalau ini sama, berarti Roy CS menang dong. Kuat forensiknya. Tapi gini, kenapa juga Jokowi diam kalau memang itu nggak benar ya? Nah itu. Makanya ini satu hal yang menarik menurut saya, apa ya? Karena modus ini, penuh modus nih orang. Ya makanya saya pikir kita jangan juga terjebak pada hal di mana gini loh, Roy Suryo dan Rismond itu kan bukan orang politik. Ya. Bukan. Dia purely kayak gitu aja. Tapi kalau ya Pak Jokowi ini langkah-langkahnya politik ya. Iya, segala sesuatu dihitung. Dan juga saya senang nih Mas Pratikno sudah muncul ya. Iya, ya kan? itu. Nah, tapi kita lihat lagi. Nanti ada kasus yang menarik lagi. Seorang mantan Danjen POM ya, Danjen polisi militer ya. Jalal. Jalal Pak Jalal. Jelas-jelas sudah mengatakan ini PKI lah segala macam begitu. Itu luar biasa. Loh, ayo dong tuntut dong. Ya, kalau memang betul. Buka dong. Iya dong, buka dong, ya toh. Biar terang. Jangan sampai nanti ya lagi hal ini kan bisa pasti Mas Abdul Jalal kan mantan POM dan Majen loh dia tuh ya. Kan pasti dong berani mengatakan itu pasti punya data. Katanya Hendro Priyono juga tahu, dia bilang gitu ya. Saya dengar kok itunya ya. Nah ini, cobalah. Negaranya jangan buat mainan lah ya. Nah itu yang maksud saya, kenapa? Bahwasanya sekarang ini kan melalui muncul nih buzzer-buzzernya sama itu dia, ya. mulai. Dan mulai ini memang jadi angin. Memangnya perang opini. Perang jadi opini. sebetulnya ini perang opini. Bukan mencari membuka kebenaran ya, kayak gitu. Iya. Cuman bagaimana memenangkan opini publik. Supaya mereka yang dibilang mereka itu benar gitu. Iya, bagaimana jadi ada beberapa ini fair play gitu. Jadi beberapa ini langsung dilaporkan. Itu kan dan POM itu kan mau dilaporkan. Ya, bagus kalau memang dilaporkan. Ya. Jadi terus begitu kalau nggak salah Megawati mau dilaporkan. Itu saya buzzer Jokowi yang menamakan diri apa itu akan melaporkan siapapun yang menggugat Jokowi. Nah, itu artinya apa? Artinya nih kelihatan bahwa Jokowi ini udah dalam panik, terpojok, udah dalam panik, dan itu harus dilakukan. Jadi saya tidak heran, saya sudah antisipasi ini yang akan dilakukan oleh Jokowi. Nggak mungkin dia diam saja gitu. Dan dia acting pura-pura sedih. Ya. Kalau gini, kita juga saya pribadi ya, gini kalau bilang terpojok itu seolah-olah kan he is nothing gitu. Hati-hati loh kalau menurut saya menganalisis seperti ini, karena uang itu kekuatan. Iya. Ya. Jadi menurut saya melihat seseorang itu jangan dilihat cara dia berpikir. Nah, begini Mas. Ya. Bahwa terpojok itu bukan berarti bahwa dia itu kalah. Terpojok itu bahwa dia ini sulit mengelak, jadi dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan uangnya, menggunakan itu terpojok secara opini publik. Secara opini publik dan juga secara pembuktian yang dia sulit sekali mengatakan bahwa ini Roy Suryo dan kawan-kawannya itu salah. Karena apa? Karena dia tidak perlu menunjukkan, di foto aja tidak boleh sama wartawan. Itu gimana gitu kan? Jadi dia ini sudah terpojok, dan untuk itulah makanya saya katakan bahwa dia akan bertindak seperti begini, life or death. Ya. Antara begitu. Pokoknya by hook or by crook dia serang gitu kan. Iya. Nah ini juga yang penting ini loh, kita ini kan yang paling penting penonton ya. Supaya jangan coba terpengaruh lah. Baik terhadap isu yang A atau yang B. Tapi coba kita lebih pakai akal sehat aja. Jangan kita sampai juga terjebak pada hal-hal yang sekarang ini kan lebih banyak tuh suaranya tuh. Bahwa si Roy Suryo begini, sini begini. Tapi waktu saya waktu nggak salah kan, ingat nggak waktu kita wawancara Roy Suryo ya. Saya tanya, Roy kamu betul waktu itu diundang begini? Enggak.
diperlihatkan ini enggak. Gitu. Nah, ketemu jadi kan, Rektorat UGM ya Pak? Iya, kemudian menurut Roy Suryo lah ya, tiba-tiba ada press conference yang isinya tidak sesuai dengan apa faktanya gitu kan. Nah, hal seperti ini kan perlu diketahui oleh publik juga. Ya, jangan juga nanti publik terpengaruh nih soal dengan sekarang munculnya macam-macam orang-orang itu ya yang membela Pak Jokowi loh. Tapi yang menyedihkan itu dosen pembimbingnya tiba-tiba mengatakan saya tidak pernah jadi dosen. Nah, jadi Kasmujo. Iya, kan ini kan mengerikan sekali ya. Nah, itu jadi hal-hal yang seperti ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Tanpa kebencian, saya minta jangan adalah rasa kebencian. Kalaupun penegakan hukum lah. Iya, kalaupun ada 1% ya, mungkin Jokowi punya ijazah ya, asli, mungkin. Tapi Roy Suryo dan kawan-kawan tuh menurut saya tidak bisa didakwakan. Karena bisa. Yang disebar Roy Suryo beropini forensik itu berdasarkan foto dari foto ijazah yang versi yang disebarkan anak PSI itu. Dan berdasarkan saintifik yang dia punya. Tapi ada lagi lah, kan ada argumen yang diberikan oleh mereka bahwa fotokopi itu tidak bisa dijadikan alat untuk proses forensik. Kan itu alasannya, ya kan? Iya, kalau secara hukum, Mas. Tapi kan kalau secara opini itu kan gini, ini kan kembali ke opini publik ya. Ini kontroversi sudah bertahun-tahun, 3 tahun kan. Ya. Nah, ketika kemudian ini nggak selesai kan berarti ada fakta otentiknya itu belum jelas sampai sekarang. Nah, ketika tiba-tiba muncul ini lagi dan tetap tidak ada itikat baik dari Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya seperti kasus Obama itu kan selesai. Begitu akta kelahiran Obama ditunjukkan, selesai kasus. Yeah. Sesimpel itu, tidak ada pengadilan, tidak ada hujat menghujat. Nah, ini tidak dilakukan Jokowi. Jadi, kalaupun ya sekali lagi nih, kalaupun ada 1% kebenaran ijazah Jokowi itu asli itu ada, teman-teman itu tidak bisa dipidanakan. Karena bukan itu yang di forensik. Dan saya rasa begini loh ya, begini. Bahwasanya orang langsung berkesimpulan bahwa ijazah asli itu tidak ada karena belum pernah lihat. Betul. Ya, jadi sebetulnya saya juga heran ya. Masa Pak Jokowi nggak usahlah dengan pakai drama, saya kasihan mereka begitu. Saya justru kasihan Indonesia ini, gitu. Punya presiden gitu yang sebetulnya kredibilitasnya ya kan harus di atas, paling atas dari seluruh warga Indonesia ini kan paling atas harusnya kan. Nah itu kan harus bisa. Apa susahnya sih gitu memperlihatkan ijazahnya itu aja. Nah kan, gini masalahnya adalah Jokowi ini sudah mempunyai reputasi bahwa dia ini banyak bohongnya. Ya, ini. Jadi kenapa rakyat Indonesia tidak dipercaya? Kenapa harus dikulik-kulik? Kenapa harus itu? Karena sudah ada begitu dan ada indikasi dari mulai SMK dan ada indikasi bahwa ini adalah dokumennya tidak benar karena dari awalnya Bambang Tri yang mengatakan begitu, dia mempunyai keyakinan gitu. Itu satu. Dan kemudian bahwa tingkat kebohongan Jokowi ini sangat luar biasa. Pertama dari SMK, dari kampanye dan sebagainya, itu bisa dilihat. Orang ngomong langsung 1.000 triliun sudah di sini. Waktu gitu SMK itu dengan enak saja bilang bahwa sudah ada nih yang pesan 6.000. Yeah. Nah, itu kan sudah sangat kelewatan. Investor gitu. juga buat investor IKN sudah ngantri, sudah begini, sudah begini, itu nggak ada. Nah, reputasi ini yang membuat masyarakat yang mempunyai akal sehat, rakyat Indonesia yang mempunyai akal sehat, langsung mempertanyakan ini semua. Jadi ini ada alasannya, bukan tidak ada alasannya. Gitu. Jadi jangan so innocent. Nah, saya itu suka guyon gini, ini ijazah Jokowi itu mirip tuyul. Orang-orang menduga Jokowi punya tuyul gitu kan. Tapi Jokowi nggak mau nunjukin tuyul itu gitu kan. Ya karena ya kalau tuyul kan memang barang gaib. Tapi kalau ijazah itu kan barang nyata. Ya tunjukin selesai. Nah, sekarang kasusnya malah geladrah gini, perpecahan polarisasi masyarakat semakin menguat dan busur-busur Jokowi ingin Jokowi itu orang yang humble, baik, itu kasihan tuh mengasihani. Itu bullshit semua kan itu. Artinya orang yang punya kepentingan lah itu. Artinya kalau dia itu orang seperti yang Anda bilang tadi, Bung Antoni, kalau dia orang jujur, orang normal, penyelesaiannya kan seperti orang normal. Seperti orang normal langsung. Kasih lihat aja. Ya, gitu, tapi kan. Kalau begini kan gini, sebenarnya kan yang rugi juga Pak Jokowi, menurut saya ya. Menang pun kalah tuh paling yang rugi dia. Karena apa? Karena jelas rakyatnya kan terpecah belah kok ya.
Dan pemecah belahnya siapa? Satu, hanya tindakan sederhana yang membuat pecah belah nih kan. Kenapa? Apa sih susahnya ngambil dari laci gitu ya. Keluarin ini loh, ya, selesai gitu loh ya. Jadi kalau kesimpulannya adalah, kalau itu susah, kesimpulannya adalah bahwa memang pertanyaan teman-teman ini bisa menjadi benar. Duh, Jadi bisa menjadi benar. Ya. Jadi memang ijazah itu tidak ada. Oleh karena itu, nah kita himbau bahwa Bareskrim ini harus menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan UGM jangan, juga. UGM dan sebagainya, jangan sampai bahwa ini terjadi pembohongan yang akan membuat bangsa Indonesia akan terpuruk. Akan hancur karena itu. Nah, itu yang kita harapkan. Terakhir dari saya, Mas, gini kan, para pemuja pemberhala Jokowi ini kan masih merasa bahwa Jokowi itu orang baik, sudah dikuyo-kuyo, dihina, tapi tetap tetap menerima, masih senyum dan sebagainya. Tapi gini, kalau mau menilai orang baik atau tidak itu simpel ya, politisi ya atau pejabat publik ya. Bandingkan sajalah dengan orang baik benar. Muhammad Hatta, kemudian ada orang baik Baharudin Lopa, ada Mother Teresa, dan orang-orang yang betul baik, kan tidak ada kontroversi kan? Ada nggak kontroversi Muhammad Hatta, Baharudin Lopa? Kalau orang kontroversinya begitu bertahun-tahun berlangsung terus, memang ada something wrong dengan orang ini. Nggak ada orang baik akan mengundang kontroversi sehebat ini. Oke. Tapi gini lah, rasanya kita sudah harus mengambil kesimpulan ya. Bahwasanya ini tidak akan berlanjut dan tidak berlanjut sebetulnya ya. Kandai saja Pak Jokowi ya mau menunjukkan ijazahnya. Satu, yang kedua, kalau dikatakan bahwa teman-teman itu dianggap yang merusak bangsa ini, Mencemarkan nama baik, memecah belah, ya kan ya. Kenapa nggak terbalik? Justru sumbernya dari mana nih? Kan sumbernya dari ijazah itu. Jadi sumbernya itu kekacauan sekarang ini, kekisruhan sekarang ini kan sumbernya kan dari ijazah itu. Penggelapan ijazah. Nah, pertanyaannya kemudian ada pertanyaan kedua, ijazah itu punya siapa gitu kan? Nah, kalau ijazah punyanya si A, terus si A-nya diem aja maunya apa? Nah, patut diduga ya dia melakukan perpecahan ini disengaja. Ya, artinya justru Pak Jokowi kalau saya melihatnya, saya kok kasihan sampean malahan gitu ya. Kok nggak mikir ke depan gitu kan? Hidupnya nggak nyaman lah sampai akhir hayat. Iya, ini kan tidak mungkin berhenti sampai di sini, ya kan? Sekarang Anda masih kuat, gitu. Tapi satu hari roda itu terus berputar kok ya. Nah, kita lihat dulu pengalaman-pengalaman sejak saya kecil sampai SMP, bagaimana peristiwa G30 SPKI itu kan masih terus bergulir ya. Sehingga dalam hal ini saya cuma bilang kepada teman-teman ya sudahlah, kalau memang yakin benar berjuang aja terus ya, dan tidak usah dari kecil hati. Kalau memang sekarang ini dicari kebenaran, itu mungkin sudah tersisihkan dengan pembenaran ya. Nah, sebagai penutup saya kok lebih mendukung ya, adalah semacam lembaga independen yang melakukan ini ya. Kalau umpamanya kepolisian sudah bisa mengembalikan kepercayaan publik ya tentang kredibilitasnya, mungkin bisa kita serahkan. Hal yang sama di lembaga hukum ini pun juga masih perlu proses ya. Dibentuk tim pencari fakta yang tim pencari yang benar lah. Makanya kita hanya berharap dan tidak usah kita kecil hati gitu. Tidak usah juga terlalu melihat dramatisasi dari Pak Jokowi. Nggak perlu dikasihani Pak. Roy Suryo tahu apa yang dia lakukan ya. Tifa juga tahu lah secara walaupun dipenjara oleh rezim yang gelap ini. Jadi nggak perlu juga, tidak usah dramatisir lah. Saya kasihan. Saya sebagai orang yang juga ikut pernah gitu ya, paling tidak menjadikan Pak Presiden ini ya berkuasa seperti ini kan, malah terlibat itu kan, partai yang saya dirikan dulu gitu. Nah, cuman dengan kesadaran satu bahwa sudahlah, cukuplah dramatisasi ini. Mari kita bangun bersama. Manusia normal. Ya, bagi kita semua membangun Indonesia yang lebih nyaman, lebih damai. Tanpa adanya kisruh-kisruh yang tidak perlu seperti ini. Sebetulnya kan tidak perlu ini kan. Rasa itu aja. Begitulah, Sobat Bongkar Abis ya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Nah, kita ketemu di pertemuan yang akan datang ya.
Makasih, makasih. Merdeka. Nah.